Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan di mana kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan, nikmat Islam yang mana harus kita syukuri dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabat, kemudian kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat-umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul akhir nanti. Dan kelak di akhirat nanti kita sama-sama berharap mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik adik-adikku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali tentang sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Tapi sebelum itu, marilah kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan untuk absensi dulu ya. Tapi saya lihat dari adik-adik semua sudah lengkap. Insya Allah masuk semua. Terhitung ada 30 siswa yang sudah hadir. Jadi insya Allah lengkap nggih. Jadi tidak perlu absen. Kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sejarah kebudayaan Islam yang materinya yaitu bagaimana Islam masuk di Indonesia, atau lebih tepatnya bagaimana cara Islam dahulu itu masuk ke Indonesia. Kita kan tahu ya bahwa Islam itu sendiri saat ini sebagai agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. 80% lebih masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Kemudian tentunya banyaknya tersebut atau hampir 80% masyarakat Indonesia itu banyak proses yang dilalui dari awal masuk agama Islam sampai sekarang. Nah, kemudian kita akan mempelajari bagaimana sejarah awal masuk Islam di Indonesia. Kan kita tahu ya bahwa sebelum agama Islam masuk di Indonesia atau di Nusantara, itu kebanyakan masyarakat Indonesia menganut paham animisme dan dinamisme, dan juga ada ajaran agama Hindu dan Buddha. Nah, kita akan mulai yang pertama pembahasan tentang bagaimana cara Islam masuk pertama kali di Indonesia. Beberapa teori itu banyak sekali ya bagaimana cara Islam masuk di Indonesia. Ada yang mengatakan Islam masuk di Indonesia itu baru abad ke-12. Ada yang mengatakan abad ke-7, ada yang mengatakan mungkin abad ke-13. Nah, itu semua perbedaan-perbedaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan itu semua didukung oleh teori-teori yang mempunyai landasan dan alasan sesuai dengan teori yang dipakai. Yang pertama ada teori Gujarat. Kemudian yang kedua ada teori Arab, yang ketiga ada teori Persia, dan yang terakhir ada teori Cina. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori Gujarat. Teori ini dipopulerkan oleh seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snokhorst. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara atau sekarang kita kenal Indonesia ya, negara kita sendiri itu pada abad ke-13 gitu. Ia menyatakan bahwa agama Islam itu dibawa oleh orang-orang pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Memang sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam masuk di Indonesia berasal dari anak benua India tersebut. Kemudian salah satu ilmuwan barat tersebut bernama Pitznapel yang mengaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara.
Snodhorst kemudian mengembangkan teori ini. Dia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di beberapa kota pelabuhan anak benua India, banyak di antaranya penduduknya beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara. Baik, kita akan masuk pada pembahasan teori yang kedua tentang masuknya Islam pertama kali di Nusantara atau Indonesia. Teori yang kedua ini menyebutkan bahwa Islam masuk itu sudah sejak abad ke-17, jadi sudah sangat lama sekali ya. Kalau yang teori dari Gujarat tadi menyatakan Islam masuknya pada abad ke-12, terus ini sudah masuk pada abad ke-7. Pendapat ini dipopulerkan atau mungkin didukung oleh salah satu ulama asal Indonesia yaitu yang dikenal dengan Buya Hamka. Beliau berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia itu berdasarkan naskah bertuliskan huruf Cina atau naskah Tiongkok yang ditulis oleh pendeta Ising dari Cina yang pada saat itu pada abad ke-674 melakukan perjalanan dari Cina menuju ke India. Kemudian beliau itu pendeta tadi singgah di daerah Boga yang kita kenal sekarang yaitu dengan Palembang. Di situ beliau menemukan di daerah Sumatera ya, menemukan sekelompok orang Arab yang telah bermukim di situ kemudian berkeluarga di situ. Yang kita kenal tempatnya di daerah pantai barat Sumatera yang kita kenal dengan Barus. Nah, di situ para orang-orang Arab kemudian menyebarkan agama juga. Nah, dari situ kita ketahui bahwa agama Islam itu sudah masuk pertama kali di Nusantara atau di Indonesia ini sudah sejak lama sekali. Selanjutnya yaitu tentang teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu yang ketiga, yaitu yang disebut dengan teori Persia. Teori ini dipopulerkan atau dikenalkan oleh seorang yang bernama Husain Jajaningrat. Beliau beralasan teori masuknya Islam di Indonesia berasal dari Persia, yaitu adanya persamaan. Beliau menemukan suatu kebudayaan di masyarakat, tepatnya di daerah Sumatera Barat. Kebudayaannya itu mirip sekali dengan yang ada di Persia atau Iran, yang mana di situ beraliran Syiah tentang perayaan 10 Muharram, yaitu tentang kematian cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Husain dan Hasan. Di situ terdapat perayaan 10 Muharram yang disebut juga dengan perayaan Tabuk. Nah, beliau mengemukakan bahwa Islam masuk di Indonesia sekitar pada abad ke-12 Masehi. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan teori yang terakhir masuknya Islam di Indonesia, yaitu yang dikenal dengan teori Cina. Banyak sumber sejarah mengatakan baik dari luar negeri maupun dalam negeri sendiri seperti Babat dan Hikayat, Cina juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Indonesia. Salah satunya yaitu raja pertama dari Kerajaan Demak yaitu Raden Patah dari Bintoro memiliki seorang ibu yang berasal dari Cina, yaitu yang berasal dari Campa. Kemudian juga dari kerajaan-kerajaan Banten, nama raja-rajanya menggunakan istilah-istilah yang seperti orang-orang Cina seperti Jinpo, Chen-uh, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal itu menunjukkan adanya keterkaitan antara Islam kemudian dari Cina tersebut. Oke, nah tadi keempat teori tentang masuknya Islam di Indonesia sudah dijelaskan semua ya. Yang pertama tadi ada teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia sekitar abad ke-13, yaitu yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari India. Kemudian ada teori Arab, ini yang merupakan bisa dibilang teori paling kuat. Masuknya Islam itu sudah ada sejak abad ke-7. Ditemukannya pemukiman orang-orang Islam di pantai bagian barat Sumatera atau dikenal dengan daerah Barus. Kemudian yang ketiga ada teori Persia, yaitu ketika Husain Jajaningrat menemukan adanya orang-orang di sekitar Sumatera Barat melakukan ritual-ritual atau kebudayaan yang sama dengan orang-orang di Iran.
Kemudian yang terakhir ada teori Cina, yaitu ditemukannya seperti nama-nama raja di Kerajaan Banten yang mirip sekali dengan nama-nama orang di Cina. Nah, Islam itu sendiri dalam proses masuknya melalui berbagai media ya. Di antaranya ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, kemudian kesenian. Nah, itu semua menjadi proses media bagaimana para ulama, para dai-dai dalam menyebarkan agama Islam ke masyarakat sehingga Islam itu sendiri bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara baik dan kemudian berkembang sampai sekarang menjadi agama yang paling banyak dianut di masyarakat Indonesia. Baik, itu tadi ya adik-adik semua serangkaian pembahasan kita masuknya Islam di Indonesia dan juga bagaimana kita mengetahui metode-metode dan penyebaran agama Islam di Indonesia. Semoga itu tadi bisa menambah wawasan kita tentunya bahwa kita harus tahu bagaimana Islam masuk di Indonesia tentunya. Baik, dari saya cukup sekian dari adik-adik, semoga bisa memahami materi yang dapat saya sampaikan. Tentunya nanti apabila ada pertanyaan atau ada yang belum jelas bisa disampaikan. Dari saya cukup sekian, saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar, semangat belajar, tidak boleh lemah, tidak boleh patah semangat, apapun halangannya harus dihadapi. Sekian, hadanallahu wa iyyakum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.